saya ingin bermohon ampun gitu. Bermohon ampun di Ka'bah gitu. Nah, ya Allah, saya ingin mohon ampun di sana gitu, atas dosa-dosa saya kepada Allah, kepada orang tua, dan kepada orang-orang yang saya zalimi, dan ingin berterima kasih gitu, atas kesempatan yang diberikan setelah kejadian yang tipis-tipis berurusan dengan nyawa gitu. Sempet pakai ilmu kebal atau apa? Kalau saya pribadi belum om gitu kan. Kalau teman-teman sahabat-sahabat kebanyakan pakai. Ada yang ke Cianjur, ke Garut, ke dukun-dukun maksudnya? Iya gitu. Saya paling benci dulu itu perjalanan agama Islam om. Jadi ketika SD, SMP, SMA sudah istirahat agama kabur. Nggak tahu gimana, pokoknya benci aja ke agama Islam. Sampai putus asa lah pokoknya mah, campur aduk sampai akhirnya mau bunuh diri saya om gitu. Karena apa? Karena udah tidak ada ayah sang penolong gitu kan ya. Udahlah, saya udah siap tuh pakai ini cutter, anggus aing mah rek lewat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Saya Mang Ei dan tim malam ini kembali hadir ke hadapan Anda. Dan malam hari ini sudah ada di layar Anda seorang pemuda. Namanya adalah Kang Kiki. Kang Kiki adalah seorang pemuda yang dulunya dan sampai sekarang bergabung di sebuah klub Organisasi keluarga. Briges ya. Yeah. Oke, yang mana Anda tahu dulunya pernah notabene disebut geng berandal lah ya. Berandal bermotor lah. Berandal bermotor. Tapi ini ada kisah yang lainnya, di sisi lainnya dari itu ada kebaikan di sana. Nah, Kang Kiki ini akan bercerita kisah nyatanya pada waktu beliau bergabung dengan organisasi tersebut sampai akhirnya beliau sekarang lebih ke jalan yang benar lah. Belajar ke jalan yang benar. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada sobat Malam Mencekam yang telah mendukung channel kami. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kenalan dulu dengan Kang Kiki. Assalamualaikum Kang Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih sudah hadir ke Malam Mencekam. Alhamdulillah, sama-sama atas undangannya, izin Allah bisa di sini. Amin. Gitu. Usia berapa sekarang Kang Kiki? Sekarang 38. Ya. Kegiatan apa nih? Kegiatan sekarang silaturahmi, mungkin menafkahi keluarga sama agenda-agenda positif lah mungkin sekarang. Wah, luar biasa ya. Kang Kiki waktu bergabung di geng motor ini, Kang Kiki pasti mengalami kehidupan dan pengalaman yang wah luar biasa lah ya. Ada ini beberapa ini. Sampai akhirnya Kang Kiki ini kembali ke jalan Allah, istilahnya begitu ya? Atau apa sebutannya? Kembali ke jalan yang benar atau gimana? Ya kembali ke track yang diridhoi lah mungkin ya sama Allah gitu. Nah, itulah sebutannya ya. Bisa diceritain nih Kang Kiki, tahun berapa tuh mulainya Kang Kiki bergabung dengan Briges ini? Ya. Silakan.
Saya masuk Briges SMP kelas 1. Karena lingkungan sekolah waktu itu di Ciamplas ya banyak Briges gitu kan ya, akhirnya ya tergabunglah dalam organisasi keluarga ini gitu kan. Dan sampai sekarang pun di usia 38 masih aktif gitu kan di organisasi. Pernah kejadian sampai teman meninggal perkelahian antar geng? Oh iya, itu ada di Bandung Selatan itu, jadi kita perang lah istilahnya dengan rival gitu ya. Kita sekitar 4 motor, itu ada sekitar 50 orang lah, banyak kan karena salah satu basis organisasi di Bandung Selatan itu rival. Nah saat kejadian itu karena keteteran kita 4 motor itu banyakan ya, tapi sempat bentrok gitu kan ya dengan alat-alat gitu, alat-alat kecantikan gitu lah istilahnya kalau dulu. Kita pergi aja karena keteteran dan ada temen satu udah naik ke motor bertiga kebetulan kan waktu itu, ya ditarik gitu dan akhirnya habislah, meninggal gitu kan di situ. Dikeroyok? Iya, sama banyakan gitu. Jadi ya karena ya itulah gitu, kejadian-kejadian itu yang membuat sia-sia akhirnya gitu. Jadi kalau di jalan itu kan kita ingin merasa paling jago gitu ya Om ya, paling kuat, paling menguasai gitu kan wilayah, mungkin dengan alat-alat kecantikannya misalkan senjata dan lain-lain, senjata tajam dan lain, tapi udah mulai jago di alam kubur mah gitunya. Pada akhirnya mah anu jago mah anu taat ka Allah, anu ka Rasul, menyayangi antar sesama, anu bakti ka orang tua. Sempat berurusan dengan polisi kasus itu? Sempat itu, cuma ya kita tidak mau terbawa ini ya, kita asereng-aserengan lah gitu Om. Kalau dulu itu kan kalau beda dengan sekarang, kalau dulu itu tidak ada, sekarang mah dipukul sedikit lapor gitu kan ya, dituntut. Dulu itu kan paling dibalas lagi gitu kalau dulu itu gitu. Dan saat kejadian itu ya udah mungkin takdirnya begitu, salah satu sahabat. Kalau Kang Kiki ini semenjak bergabung itu udah mabuk ya? Atau apa yang dipakai, obat-obat terlarang atau? Ya udah Om, jadi ya ini bukan membuka aib ya, jadi aib itu harusnya ditutup, tapi untuk bermaksudnya bahwa untuk cermin. Ya cermin lah, jadi kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang melihat, ya janganlah. Dulu saya sempat ya putau gitu kan ya, sabu kayak ganja, obat gitu. Ya lumayan lah dalam kurun beberapa tahun gitu kan. Pokoknya tiada hari tanpa mabuk. Ya karena waktu itu kan pikirannya bersenang-senang aja lah di dunia ya, seperti kalau dulu itu takbiran pokoknya mabok kudu tarik gitu kan ya. Sampai tindakan begal mungkin itu dilakukan juga? Itu mungkin ke rival ya. Jadi waktu itu seperti ngambil motor dari kita diambil, ya kita ambil lagi gitu. Waktu itu tidak ada apa istilahnya warga gitu, tidak ada pembegalan ke warga kalau dulu itu. Jadi pembegalan, bukan pembegalan, jadi pembalasan. Kalau misalnya keambil motor, kita nyerang motor tertinggal diambil, ya kita saat nanti penyerangan ya ambil lagi gitu. Jadi tidak ke warga, masyarakat tidak tersentuh. Kita hanya dulu itu kepada lawan kita aja di jalan gitu kan. Beberapa kejadian yang memang sampai sekarang terngiang masih di pikiran itu, harus baik gitu kan.
tabrakan itu kan ya, saya sempat tabrakan dengan bis gitu kan, bus karyawan. Waktu itu saya naik motor kenceng, bus teh jauh nggak dekat nggak tahu, akhirnya diadu tak om, tapi saya ada di bawah itu ya, ada di bawah, motor mah hancur om gitu. Tiba-tiba saya ada di bawah tidak sadarkan diri dan ada di rumah sakit di bawah sama teman-teman gitu kan. Hanya sedikit yang Allah ambil gitu, hanya ini gigi sedikit patah gitu kan, sama ini ada jahitan, sama kaki juga patah. Tapi kalau misalkan dengan benturan yang keras mungkin saya udah meninggal dari situ. Terus waktu itu ada gempa Tasik kalau nggak salah 2010, itu puasa pertama saya om, belajar puasa pertama sholat gitu, karena sebelumnya enggak gitu kan. Di bulan puasa mah dulu puasa enggak, maboknya kan gitu, bahan kacau gitu kan, karena belum mengerti gitu kan. Saya jam 2-an itu di bulan puasa lagi tidur di rumah sendiri, tiba-tiba saya terbangun oleh guncangan terakhir motor di dalam. Saya tidur di sofa kursi gitu. Saya ingat pas bangun udah runtuh tuh rumah saya itu, rumah ibu itu. Udah gitu saya ngaca ke cermin besar, ada udah putih semua ini gitu. Motor tertutup batuan, batu-batu bata itu di pinggir-pinggir saya berserakan gitu kan. Tapi masih saya nggak tersentuh sedikit pun kan. Yang ada hanya debu-debu yang ada di tubuh saya putih semua gitu. Dari saya situ tidak lama adzan asar saya ke masjid. Ya bersyukur nikmat, terima kasih ya Allah telah diselamatkan gitu kan ya dalam kondisi ini, karena dalam keadaan tidur kans meninggalnya lebih besar daripada tidak bisa lari. Kalau tidur kan kita tidak sadar gitu ya, apalagi tidurnya terlelap. Tapi mungkin waktu itu masih lagi puasa pertama itu saya, dan saya selamat gitu kan. Sempet pakai ilmu kebal atau apa? Kalau saya pribadi belum om gitu kan. Kalau teman-teman sahabat-sahabat kebanyakan pakai. Ada yang ke Cianjur, ke Garut, ke dukun-dukun maksudnya? Iya gitu. Karena dulu itu kan kalau jalan itu pasti berbenturan dengan sajam atau senjata api mungkin lah ya. Jadi kuat dikadek, kuat ditembak. Kalau saya enggak, jadi saya cuma ngantar aja. Cuma mau pakai enggak. Yang lain teman-teman pakai gitu kan. Terbukti mereka yang pakai memang iya, jadi kebal. Memang iya gitu. Ada kisahnya? Ya beberapa teman saya ya digulung ku sabaraha orang oge marental gitu. Bahkan saya ketika ada sebuah penyerangan ke daerah Bagus Rangin, saya kepalanya di daerah Bagus Rangin itu ya mental gitu. Bahkan si cerutnya yang melengkung gitu. Jadi memang bukan rahasia umum, dulu itu banyak yang pakai itu kan. Selalu lolos dari maut. Alhamdulillah dalam perjalanan hidup ya lebih dari 10 mah kalau saya ingat gitu om itu kan. Dulu ada saya naik motor mabok gitu parahnya omnya saat ulang tahun kakak saya di organisasi. Di Puncelut itu udah minuman teh banyak sama obat sama mabok lah intinya. Nah pulang dari Puncelut itu ke Lembang, itu hujan deras pas pulang, itu jam 7 motor saya tidak ada lampu. Saya naik motor ngebut gitu kan, itu dari atas, padahal dalam keadaan mabok gitu kan ya. Tapi selamat pas besoknya bangun. Saya waktu itu ngekos di daerah Ciamplas. Pagi-pagi itu ban pelak motor itu yang saya dua-duanya udah hancur lah, jadi baringkang gitu, kerempes ban teh bahwa bisa nyampe kadinya teh aneh gitu. Padahal itu hujan deras, jalan licin, tidak ada lampu, malam hari, jalan berkelok-kelok dari Lembang, pasar Lembang ke Puncelut.
ke Dago, tapi selamat sampai Ciamplas gitu. Jadi kenakalannya itu kira-kira berapa puluh tahun ini? Oh, ya itu aja mungkin mulai dari kelas 1 SMA, S1 SMP udah mulai ganja gitu, minum, naik lagi SMA itu ada peningkatan lagi karena pergaulan juga, mungkin ya tingkatannya lebih ini gitu, lebih tinggi lagi gitu. Ya pokoknya dari SMA, SMP kelas 1 sampai 2014 lah mungkin gitu. Gitu. Lumayan cukup lama. Lumayan. Setelah itu bagaimana bisa akhirnya seperti sekarang nih? Lebih ke jalan yang benar istilahnya. Itu gara-garanya kenapa? Yang pasti doa ya Om ya. Yang pasti doa orang tua karena saya sering pulang ke rumah ibu saya lagi tahajud gitu. Saya pulang ke rumah sering gitu, hampir tiap kalau pas pulang lagi tahajud pasti mendoakan anaknya agar menjadi anak yang berbakti, yang soleh lah mungkin ya gitu. Doa yang ke satu, yang kedua dari niat gitu kan ya. Niat ingin berubah, capek gitu Omnya. Dalam beberapa kurun waktu mengudak dunia gitu kan, inginnya pesta pora, fashion, bahagia, tidak sedikit pun memikirkan akhirat gitu kan, tidak sedikit pun apakah besok lusa masih hidup apa enggak nih gitu kan. Tidak ada terbesit yang begitu. Mulai mau berubah ada kejadian apa? Ya itu tadi kejadian ayah meninggal karena kalau ada apa-apa ayah itu membackup saya. Ada permasalahan dengan polisi diberesin, ada kasus ini beresin. Kalau ibu sama keluarga yang lain itu kalau ada masalah udah nyerahin. Tapi ayah itu lebih care gitu ya kepada saya. Ayah itu belum pernah memukul saya meskipun saya ada salah. Beliau dimeluruskan gitu kan. Jadi ada apa nak? Ada masalah apa? Nah kalau ini salah harusnya begini. Jadi itu yang mungkin diambil pelajaran oleh saya sebagai orang tua. Saya punya anak sekarang, jadi saya tidak memarahi anak, tapi memberikan peta, memberikan jalan, memberikan petunjuk bahwa ini salah, ya luruskan. Karena anak itu harus dididik oleh orang tua karena tugasnya kan gitu. Ya, akhirnya di situ ada timbul frustasi gitu kan, sampai di jalan mabok tarik mobil diberhentiin sampai putus asa lah pokoknya mah, campur aduk sampai akhirnya mau bunuh diri saya Om gitu. Karena apa? Karena udah tidak ada ayah sang penolong gitu kan ya. Dalam setiap permasalahan akhirnya saya udahlah, saya pakai udah siap tuh pakai ini cutter, anggus aing mah rek lewat lah dah. Udah tidak ada harganya lagi lah gitu kan ya. Tapi dari situ asa gua deh tiba-tiba gitu. Sempet itu? Iya sempet. Sudah keluar darah? Belum, tapi udah dipegang si cutter itu. Saya ingin mengakhiri hidup karena keputusasaan gitu kan. Tapi saya beristighfar karena dulu waktu kecil juga belajar ngaji di madrasah, masih ada istilahnya mah nempel lah sedikit satu keimanan mungkin Om. Akhirnya dari situ saya bermunajat, berdoa untuk Allah, coba saya ingin perbaharui hidup saya gitu. Saya ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, harapan orang tua menjadi anak yang idam-idamkan gitu kan. Dan alhamdulillah Allah beri jalan gitu kan. Saya ingat karena kan Lailatul Qadar ya Om ya, di bulan puasa itu saat malaikat turun ya. Saya ingat malam itu saya terbangun, saya berdoa pertama kali, nangis. Itu saya ya bermunajat, ya Allah mohon ampun banyaknya dosa, bukan dosa kecil lagi yang saya lakukan, dosa besar mungkin udah menggunung.
saya mohon maaf, saya ingin hidup lebih baik, ingin menjadi anak yang bermanfaat dan lain-lain. Alhamdulillah karena di bulan puasa itu doa lebih diijabahkan. Alhamdulillah diberikan jalan gitu kan. Berikanlah guru atau orang yang memberikan saya bimbingan untuk mendapatkan ridhomu, mendapatkan jalanmu yang lurus kan gitu kan. Ihdinas siratal mustaqim itu, karena saat itu buntu kan gitu kan. Saya ingin bermohon ampun gitu. Bermohon ampun di Ka'bah gitu. Karena waktu itu lihat di TV nikmat, tempatnya indah gitu kan ya. Orang-orang dari penjuru dunia umat muslim ke situ ngapain? Saya baca. Nah, ya Allah, saya ingin mohon ampun di sana atas kedurhakaan saya, atas dosa-dosa saya kepada Allah, kepada orang tua dan kepada orang-orang yang saya zalimi, dan ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan setelah kejadian yang tipis-tipis berurusan dengan nyawa gitu. Saya berdoa setahun 2 tahun dalam sholat. Akhirnya 5 tahun kemudian ada undangan itu, ada orang yang baik memberikan jalan mau mengumrohkan gratis, dan kebetulan saya pun di organisasi ingin memberikan nuansa perdamaian di kota Bandung, khususnya umumnya di daerah lain, bahwa bukan rahasia bahwa Bandung ini salah satunya kan geng motorom ya, Briges, EKTC, Moneker, GBR, itulah mungkin yang dikenal. Akhirnya saya berangkat bersama sahabat-sahabat saya yang dulu di jalan itu ya berantem gitu kan. Tapi kalau di agama ini ya tidak ada lain, ngobrolnya tentang ampunan Allah, tentang ukhuwah Islam, kasih sayang gitu kan. Nah, berangkatlah ke sana. Waktu itu pesawat, saya dari Indonesia naik pesawat itu kan 9 jam. Kita turun dari pesawat mau naik bis, mau ke hotel di kota Madinah. Tiba-tiba ada angin besar bercampur hujan ke saya gitu kan. Orang lain nggak kena? Nggak tahu nggak tahu mereka merasakan atau tidak. Ya, cuma ketika saya jalan dan teman-teman sama yang lain jamaah, angin besar kayak puting beliung kecil gitu di sesudah bandara mau naik bis ke hotel, hujan, angin dan debu, ku saya teh gitu kan. Saya belum ya Allah ya Robbi gitu kan. Saya beristighfar lagi. Cuma itu sekitar 5 detik lah, tidak lama gitu kan. Kejadian ganjil itu saya mendatangi masjid Jin, ada di kota Mekah di daerah Jabal Nur itu. Jadi masjid Jin itu bukan nggak tahu lah apakah tempat jin bersemayam, apakah namanya itu nggak tahu, cuma ya saya melihat aja, saya sholat di situ dan tidak ada apa-apa gitu. Udah aja itu aja gitu. Dan akhirnya pulang ke Indonesia ya dengan selamat gitu kan. Alhamdulillah. Cita-cita selama 5 tahun itu, doa setiap kali sholat itu terjawab setelah 5 tahun gitu. Meskipun pada akhirnya tidak diijabah pun ya nggak apa-apa, yang penting saya udah berdoa baik kan gitu ya.
Niatnya saya hanya ingin mohon ampun atas dosa dan ingin berterima kasih dan ingin dituntun di sisa hidup akhir hayat saya ini. Dan saya sama teman-teman dulu sahabat yang udah ya sama-sama belajar lah agama, bikin yuk inisiatif di ulang tahun di momen Milad Briges, bikin Briges berzikir. Itu sebelum ke Mekah? Sebelum ya rencananya seluruh Indonesia, jadi temanya waktu itu silaturahmi akbar keluarga besar Briges untuk Indonesia. Jadi mendoakan kita, mendoakan yang meninggal dan mendoakan Indonesia juga gitu kan ya, bahwa ingin membuktikan juga bahwa kita organisasi yang positif, ada respon kepada negara ini. Jadi kita persiapan sebulan setengah. Yang dari luar kota udah pada datang. Tiba-tiba hari Jumat malam itu jam 11 dipanggil ke Polrestabes. Padahal besok paginya acara jam 8 mulai. Saat itu Ustadz Arifin almarhum rahimakumullah sekarang udah meninggal, yang menjadi ulamanya yang kita datangkan, dan kita susah payah mencarinya juga gitu, entah di mana waktu itu. Karena acara ini mulai dan alhamdulillah atas izin Allah semua terkendali, dan kendalanya yaitu Polrestabes tidak boleh melangsungkan, padahal sebelumnya boleh. Alasannya? Alasannya ini di malam minggu hari Sabtu kumpul geng motor ribuan, akan terjadi chaos mungkin ya, entah apalah di kota Bandung, mungkin saat itu weekend, ketakutan mungkin begitu. Cuma perjuangan kita untuk acara itu susah payah, sahabat-sahabat teman-teman udah pada datang dari luar kota, ada yang dari Bali dengan pesawat, Pekanbaru dan sebagainya. Ya tidak tega gitu ya, udah bareng acara nggak jadi, akhirnya ya kita dilangsungkan aja acara, meskipun kita difoto sama KTP juga semua panitia, nanti masuk buih lah, masuk penjara gitu. Jadi nekat lah ya. Ya nekat, meskipun membusuk di penjara berapa puluh tahun itu jadi masalah. Yang penting kita mengusahakan acara ini positif gitu kan, bukan mencari apapun, kita ingin mencari ampunan Allah, ingin mencari ilmu gitu aja, silaturahmi gitu. Tiba-tiba saat pasca acara itu ada Pak Wali Kota waktu itu, Ridwan Kamil, Pak Wali Kota ya? Pak Wali Kota waktu itu datang ke DKM, kenapa nggak ngundang saya gitu kan. Oh langsung itu respon ya? Ya kita jawab maaf Pak, mungkin karena dekat dengan pendopo ada terus hadir, kalau ada apa-apa izinnya nanti kita fasilitasi. Oh ya udah, makasih Pak sebelumnya gitu aja. Dan alhamdulillah saat itu pihak berwenang mengizinkan gitu. Akhirnya diizinkan. Keajaiban ya? Iya, malah disupport agenda-agenda selanjutnya gitu kan. Briges berzikir tadi. Ya, Briges berzikir gitu. Lebih nyaman mana pada waktu bergabung masih berandalan dengan yang sekarang? Hati lebih nyaman yang mana? Ketika maksudnya ketika di agama gitu? Ya sebelumnya kan ya anggaplah seorang berandalan. Aktivitas ya, mungkin. Aktivitas. Sekarang dengan setelah anggaplah hijrah lah seperti itu ya. Iya. Seperti apa perbandingannya? Ya tentunya enak sekarang ketika kita bisa menangis karena ingat kebaikan Allah, lisan bisa beristighfar, kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah, itu yang menjadi salah satu kebahagiaan. Saya paling benci dulu itu perjalanan agama Islam Om. Jadi ketika SD, SMP, SMA sudah istirahat agama kabur, nggak tahu gimana, pokoknya benci aja ke agama Islam. Mending keneh matematika, fisika, kimia, matematika anu lieur lah istilahnya penghitungan. Tapi sama pas pelajaran agama itu
paling benci gitu. Saya selalu menghindar gitu kan. Gitu. Tapi akhirnya sekarang justru kecenderungannya lebih ke agama gitu kan. Yang nomor satu itu sebagai barometer kehidupan lah gitu, bahwa ya kita tidak lama di dunia ini gitu kan ya. Terus amal-amal apa yang akan dibawa kita ke, jadi lebih condong ke situ gitu sekarang itu gitu kan. Oke. Yang terakhir, Kang Kiki, ada pesan nggak untuk anggota-anggota ya khususnya Briges ya, junior-juniornya? Ya pesannya kepada adik-adik mungkin ya, kepada sahabat, kepada teman atau halayak yang menonton acara ini, ya jangan bersentuhan lah dengan hal-hal yang menyerempet kemusyrikan gitu kan, seperti isim, jimat. Ya kita sebagai umat Islam ya bertauhidlah kepada Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita, yang mengurus kita, yang berkuasa atas kehidupan kita dunia dan akhirat. Yang penting kita taat kepada Allah dan sayangi orang tua kita, sama ibu, sama bapak. Kalau masih ada, muliakan orang tua. Karena kata Rasul, ada hadis yang sangat indah, ridho Allahi fi ridho walidain. Ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Makanya kesempatan terindah kepada sahabat-sahabat, teman-teman yang masih ada orang tua, muliakan orang tua. Ya kepada yang lain dari keluarga Briges, EKTC Moneker, GBR khususnya, ya kita semua saudara lah, saudara. Kita saling memaafkan, kita saling menyayangi, kita saling berkasih sayang. Karena hidup di dunia ini sementara, nanti kita akan pulang ke kampung halaman kita, kampung akhirat. Semoga kesempatan kita di alam dunia ini untuk berkasih sayang antar sesama di organisasi. Jadikanlah organisasi sebagai media kebaikan, media kasih sayang, media hal-hal positif untuk bekal kita ke akhirat gitu mungkin. Kang Kiki di beberapa media sudah sempat tampil ya, di mana aja tuh? Di TV nasional ya kalau nggak salah. Ya ada beberapa lah om gitu aja. Di mana itu? Di Kompas TV ya? Ya ada Kompas TV, ada RCTI, ada apalah gitu lah pokoknya. Oke, nanti kita coba cari dan kita tempelkan kisah-kisah Kang Kiki waktu dipanggil bangga. TV nasional ya. Bangga. Ya ini juga sekalian mohon doa juga kepada semua yang nonton, doakan juga saya pribadi semoga istiqomah, semoga sampai akhir malaikat maut menjemput dalam keadaan yang baik. Mohon doa juga. Amin. Sobat MM, itulah kisah nyata dari Kang Kiki waktu dialaminya dari mulai SMP ya sampai dengan tahun 2014. Semoga menjadi cerminan untuk kita semua dan jangan ditiru yang negatifnya, ambil yang positifnya saja. Saya akhiri bincang-bincang dengan Kang Kiki. Terima kasih Kang Kiki ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.